Baik, selanjutnya kita lanjut lagi. Ini adalah tujuan pembelajaran pertama mengenai sejarah perkembangan etik. Jadi yang perlu kita ketahui adalah etik dan etika itu bedanya apa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang etik, itu adalah terkait dengan tata cara atau perilaku berlaku dalam masyarakat. Yang itu nanti akan berkaitan dengan pantas dan tidak pantas. Nah, etik itu sendiri sebenarnya berbeda dengan identik dengan moral gitu ya, moral ataupun cara hidup. Jadi ketika kita mengetahui apa sih kode etik penelitian, kode etik penelitian sendiri adalah merupakan acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi bagi kemanusiaan. Nah, pada prinsipnya ketika kita menjalankan acuan moral tersebut itu adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena sebagai seorang peneliti itu syarat utama yang harus kita punyai itu adalah tabiat atau akhlak jujur. Jujur dalam mengerjakan penelitian, jujur dalam melaporkan hasil penelitian, dan jujur dalam melakukan publikasi. Nah, etika penelitian itu tidak bisa bersifat mutlak atau absolut karena dia berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan atau tata cara atau moral dalam sebuah masyarakat, tentunya sebuah nilai yang dianut oleh masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya itu berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, etika penelitian ini berkaitan dengan beberapa norma. Ada 4 norma utama yang menjadi pijakan dari etika penelitian. Yang pertama adalah norma sopan santun. Ada 3. Norma sopan santun, kemudian ada norma hukum, dan ada norma moral. Nah, jadi ketika kita melakukan penelitian, ketika kita mengajukan pertanyaan, itu perlu direnungkan lagi apakah pertanyaan yang kita ajukan itu pantas atau tidak pantas, sopan atau tidak, seperti itu. Kemudian kira-kira akan melanggar hukum atau tidak. Ketika kemudian dipublikasikan, kira-kira penelitian ini bisa membawa responden itu terkena sanksi atau tidak, seperti itu ya. Contoh kasus misalkan ketika sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap para laboran gitu, kemudian dilihat bahwa ada suatu event ketika laboran itu mengerjakan, dia tidak menggunakan APD yang maksimal gitu. Kemudian hasil dari penelitian yang dilakukan itu tidak kemudian menjadi hasilnya itu tidak clean gitu, tidak clean yang itu dipengaruhi oleh beberapa bias. Salah satunya adalah mungkin pada saat pelaksanaannya dia tidak bersih, tidak menggunakan APD yang steril sehingga terkontaminasi preparatnya ataupun yang lain. Nah, ketika ada peneliti yang melakukan observasi dan menyampaikan hasil penelitiannya, itu dia bisa bermakna bahwa laporan tersebut bisa terkena sanksi ketika tidak dianonimiti. Jadi etika penelitian itu berusaha untuk melindungi kepentingan banyak pihak, yaitu kepentingan dari peneliti itu sendiri, dan yang paling utama adalah penelitian dari si responden. Seperti itu. Nah, ketika kita melakukan penelitian, tentunya kita akan terbiasa sekali dengan proses penilaian ilmiah seperti scientific review, di mana penilaian ini dilaksanakan berdasarkan berbagai prinsip yang universal. Dan prinsip yang universal ini yang akan menjadi nilai prinsip etik dalam penelitian, gitu, yang kemudian teman-teman akan tuliskan dalam proposal yang teman-teman ajukan pada saat skripsi. Nah, tetapi belum semua ilmuwan ataupun peneliti itu memahami terkait dengan prinsip etik dasar tadi. Mereka itu tahu tetapi tidak paham karena pada pelaksanaannya implementasi yang dilakukan itu tidak sejalan dengan apa yang dituliskan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa
ethic review itu tidak bisa bersifat absolut, dia itu sifatnya sangat subjektif, tergantung dengan nilai moral atau nilai hidup yang dianut oleh seseorang atau oleh tatanan masyarakat tertentu, dan tentunya itu akan sangat terkait atau berkorelasi dengan sebuah pengalaman ya, pengalaman hidup dari para preview etik gitu. Jadi tidak heran ketika sebuah protokol etik pada satu tempat itu dikatakan dia tidak layak atau tidak di ACC ethical approval-nya, kemudian diajukan pada tempat yang lain, itu bisa di ACC ataupun bisa di approve gitu, diterima. Nah, itu tidak heran karena memang ada beberapa nilai normatif yang itu tidak sama antara satu institusi dengan institusi yang lain. Meskipun demikian, ada 3 prinsip mendasar yang bersifat universal yang dijadikan patokan bagi seluruh umat di dunia gitu ya, terkait dengan pelaksanaan penelitian. Oke, nah kita bisa lihat di sini, kita harus memahami dulu bahwa penelitian mahasiswa, ketika teman-teman di sini sebagai seorang mahasiswa, maka proses penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitian itu, di situ tanggung jawab utamanya adalah tanggung jawab dosen pembimbing. Karena teman-teman itu di bawah supervisor dari dosen pembimbingnya. Gitu, sehingga sebenarnya akan menjadi salah kaprah kalau misalkan teman-teman ujian proposal justru yang membantai adalah dosen pembimbingnya gitu. Karena apa? Karena dosen pembimbing itu sebenarnya merupakan peneliti kedua. Jadi sesungguhnya harusnya dosen pembimbing itu yang membantu teman-teman gitu. Membantu mengarahkan, membantu memperjelas, dan lain sebagainya. Jadi kalau toh misalkan teman-teman ujian proposal, sesungguhnya sebenarnya teman-teman itu hanya menghadapi satu penguji, yaitu pengujinya saja. Sedangkan dosen pembimbing itu adalah sebagai partner, harusnya seperti itu. Nah, saya tidak tahu ya, iklim dan culture yang ada di TLM itu seperti apa. Nah, sebuah penelitian, ketika teman-teman melakukan penelitian dan penelitian itu melibatkan subjek manusia, entah itu berupa preparatnya, entah itu berupa gambaran radiologinya, atau entah itu berupa pengambilan spesimen darah, atau hanya sekedar kuesioner pertanyaan langsung kepada manusia, ataupun bahkan data-data sekitar seperti identitas, kemudian pekerjaan dan lain sebagainya yang merupakan data demografi, itu tetap harus membutuhkan kaji etik atau membutuhkan perizinan etik, karena manusia itu sudah mutlak harus ada perizinannya. Bahkan ketika teman-teman melibatkan respondennya bukan manusia tetapi hewan coba pun, teman-teman juga harus meminta persetujuan etik terkait dengan animal model. Nah, di sini ada beberapa contoh kasus kaitannya dengan unetik atau kejadian yang dianggap tidak etik ya. Contohnya yang pertama adalah ketika sebuah penelitian itu mengorbankan beberapa demi manfaat banyak orang. Dalam hal ini adalah misalkan mengorbankan ada beberapa orang yang meninggal demi kemudian penemuan obat yang itu bisa menyelamatkan banyak orang. Nah, itu bisa dianggap unetik karena akan merenggut nyawa orang-orang terdahulu ataupun akan membuat kecacatan dari para responden yang terdahulu, seperti itu. Karena itu kan dianggap menjadi tidak adil ya. Nah, itu dianggap salah satunya hal yang tidak etik. Kemudian yang kedua adalah penelitian-penelitian yang memungkinkan pengabaian persetujuan. Contohnya pada saat perang gitu ya, karena sangat chaos gitu kondisinya, kemudian tetap melakukan penelitian tapi tanpa melakukan persetujuan atau informed consent. Nah, itu sesuatu yang tidak etik juga. Kemudian
adanya penelitian pada orang yang sakit parah atau sakit terminal, contohnya misalkan pada beberapa orang yang dia itu sakit kanker atau kemudian dia itu sakit autoimun dalam tingkat yang parah dan belum mengalami remisi, kemudian dilakukan penelitian, contohnya mungkin bisa penelitian stem cell yang masih perdebatan, dan kemudian si subjek itu meninggal dianggap sebagai takdir. Meskipun meninggalnya seseorang itu memang bagian dari takdir ya, keimanan kita terhadap qada dan qadar, tetapi kita tidak kemudian menyepelekan hal itu sebagai seorang peneliti gitu. Jadi kita harus bisa benar-benar mencoba menyelamatkan responden gitu, semaksimal yang kita bisa. Kemudian banyak sekali percobaan riset pada tahanan karena dianggap tahanan itu kelompok orang yang tidak memiliki kemerdekaan gitu, dan kemudian biasanya percobaannya itu agak semena-mena. Nah, hal-hal seperti itu juga dianggap unetik. Kemudian adalah penelitian-penelitian di mana subjek bisa mendapatkan keuntungan, seperti misalkan subjek kemudian diiming-imingi sebuah bayaran yang cukup fantastik gitu ya ketika terlibat dalam penelitian ini, dan kemudian misalnya seperti penelitian transplantasi gitu, ketika subjek ingin bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian transplantasi atau skin graft gitu, kemudian itu masih perdebatan juga karena terkait dengan penyesuaian sistem imun dan lain sebagainya, yang kemudian berefek bisa menimbulkan kematian, tapi di sisi lain ada sebuah iming-iming gitu atau sebuah tawaran bahwa ketika si responden bersedia melakukan, dia akan mendapatkan bayaran yang cukup fantastik gitu, seperti itu dianggap sesuatu yang unetik. Kemudian adalah penelitian-penelitian yang tidak bertanggung jawab atas nilai moral ataupun kebijakan. Contohnya adalah penelitian-penelitian yang cukup vulgar dalam mengkaji terkait dengan seks bebas gitu ya. Kemudian penyajiannya juga sangat vulgar sehingga pada beberapa responden yang sebenarnya tidak terpapar oleh seks bebas malah justru dia menjadi terpapar karena adanya penelitian kita. Nah, hal-hal seperti itu dianggap sesuatu yang unetik. Oke, saya lanjutkan kembali. Sejarah perkembangan dari kenapa terbentuknya komisi etik, kemudian kenapa diperlukan adanya perizinan etik dalam sebuah penelitian, itu pada dasarnya bertingkat-tingkat. Awalnya itu dimulai pada tahun 1947, adanya Kode Nuremberg, kemudian pada tahun 1964 itu adanya Deklarasi Helsinki. Mungkin teman-teman bisa di-off-kan dulu ya untuk suaranya. Oke, saya lanjut kembali. Kemudian pada tahun 1979 itu ada Belmont Report. Di Belmont Report inilah ditelurkannya prinsip etik mendasar yang bersifat universal, yang itu ada 3 poin seperti itu. Ya, saya lanjut kembali. Pada tahun 1981 juga baru di Amerika Serikat pertama kali terbentuklah Komisi Etik Penelitian atau yang kemudian dikenal dengan Institutional Research Board. Kemudian pada tahun 1991 itu terbentuklah aturan umum untuk bagaimana sih etik penelitian itu. Kemudian pada tahun 2000 itu mulai terbentuk adanya WHO, yang kemudian WHO menelurkan standar pedoman dan SOP pada tahun 2011, dan standar yang akan kita pakai sampai sekarang ini yang paling mutakhir ataupun yang paling terakhir yaitu putusan pada tahun 2016
yang dikeluarkan oleh CIOMS atau Council Medical Sciences ya, Council International of Medical Sciences. Nah, awalnya kenapa kemudian terbentuk komisi etik itu karena adanya kasus penelitian yang dilakukan pada tempat di Tuksiji terkait dengan penyakit sipilis pada tahun 1932 sampai 1972. Hal ini merupakan penelitian kohort ya, penelitian kohort yang kemudian penelitian ini itu terjadi karena adanya penelitian yang dilakukan pada ras kulit hitam gitu. Jadi ras kulit hitam itu dilakukan secara diskriminatif di mana mereka yang terkena sifilis itu dikelompokkan dalam sebuah perkampungan tertentu, kemudian mereka diamati gitu, severity-nya itu sampai mana, tingkat keparahannya itu sampai mana, tanpa dilakukan pengobatan atau hanya dilakukan placebo, padahal pada saat itu antibiotik penisilin itu sudah ditemukan dan dianggap itu bisa menyembuhkan sifilis tersebut. Tetapi pada beberapa orang memang sengaja tidak diberikan penisilin, hanya diberikan obat placebo untuk mengetahui tingkat severity-nya. Akibatnya sekitar 100 orang itu meninggal, 100 orang lebih, dan yang paling parah adalah dari seluruh responden itu mereka tidak tahu kalau mereka itu adalah subjek research gitu. Jadi mereka tidak diberikan informed consent, mereka tidak memberikan persetujuan seperti itu ya. Sehingga akhirnya banyak keluarga pasien yang komplain dan banyak beberapa orang di sekitar Amerika yang mengetahui tentang kasus tersebut itu dikomplain. Meskipun hasil dari penelitian ini itu sudah dipublikasi di publikasi internasional yang sangat bergengsi dan bahkan penelitinya pun mendapatkan Nobel gitu terhadap penemuannya. Nah, ketika kemudian komplain itu terjadi, akhirnya kemudian Presiden Amerika Serikat menarik penelitian tersebut dan meminta maaf kepada khalayak umum di seluruh dunia terkait dengan permasalahan yang terjadi pada peristiwa Tuksiji sipilis ini. Dan kemudian setelah itu tak berapa lama dibentuklah laporan Belmont atau Belmont Report yang menghasilkan 3 prinsip dasar etik. Nah, dari slide ini teman-teman bisa melihat bahwa ini perjalanan timeline for human subject research and protection atau timeline bagaimana terbentuknya komisi etik. Ini adalah sekedar kita mengetahui bahwa sebenarnya komisi etik itu terjadi karena ada insiden gitu. Awalnya seperti itu. Dan ketika insiden itu kemudian tertangani, tetap diadakan supaya tidak terulang insidensi serupa. Di sini kita melihat ya, tadi saya sudah sampaikan tentang tanggapan atau reaksi dari peristiwa Tuksiji sipilis ini yang kemudian diakhiri bahwa Presiden Amerika Serikat itu meminta maaf terhadap kondisi yang terjadi karena memang penelitian ini terjadi di penelitian ini terjadi di USA. Tepatnya di mana saya lupa ya, kurang ingat begitu. Nah, dari laporan Belmont atau Belmont Report inilah kemudian terbentuk 3 prinsip etik penelitian yang akan berlaku sampai saat ini gitu. 3 prinsip itu apa? 3 prinsip itu adalah hormat, baik, dan adil. Hormat itu artinya kita menggunakan informed consent ketika sebelum melakukan penelitian gitu. Kita menghormati otonomi seseorang responden, kemudian kita memberikan informasi yang layak, dan kita pastikan bahwa responden itu paham terhadap penelitian kita, dan keikutsertaannya pun bersifat sukarela. Kemudian
baik, prinsip yang kedua adalah prinsip baik, artinya kita mempertimbangkan terkait dengan benefit and risk gitu, tentang manfaat dan risiko, di mana sebisa mungkin manfaat itu yang kita dapatkan atau kita berikan itu jauh lebih banyak daripada risiko yang ditanggung oleh si responden gitu. Minimal sama, tapi jangan sampai risiko justru lebih besar dari manfaat gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah adil, di mana pada adil ini ada sebuah tekad niat yang kuat bahwa penelitian ini harus dilakukan secara adil. Pun ketika kemudian penelitian ini bersifat penelitian eksperimental yang kemudian membentuk kelompok responden menjadi dua bagian, yang pertama mungkin sebagai kelompok kontrol, yang berikutnya sebagai kelompok treatment atau perlakuan, tetap saja kita harus bisa adil memberikan perlakuan. Contohnya adalah pada saat kelompok treatment itu diberikan perlakuan dan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan, pada saat usai data itu diambil dan dianalisis, maka kelompok kontrol pun harus kemudian juga diberikan perlakuan yang sama seperti pada saat kelompok treatment. Itu adalah salah satu bentuk keadilan. Nah, ini ya teman-teman, baik hormat adil tadi, sebenarnya bahasa Inggrisnya ini. Jadi hormat itu respect for the person, kemudian respect for the person ini di dalam hal ini tujuan utamanya adalah untuk melindungi responden yang paling utama, terutama apabila teman-teman melibatkan responden-responden yang dia itu adalah kelompok rentan atau vulnerable person. Nah, di sini kita akan bisa lihat bahwa untuk yang vulnerable person atau kelompok rentan itu contohnya adalah orang-orang cacat atau difabel, kemudian anak-anak yang dianggap anak-anak adalah mulai dari bayi sampai 18 tahun, lebih dari sama dengan 18 tahun itu adalah dewasa. Nah, ketika lebih dari sama dengan 18 tahun, maka responden bisa memberikan informed consent secara mandiri. Tetapi apabila kurang dari 18 tahun, maka teman-teman harus mencari informed consent itu dari perwalian atau wali dari responden tersebut. Nah, wali itu bisa dari orang tuanya, bisa dari kerabat gitu ya, ataupun bisa dari guru kelas atau guru BP. Nah, kemudian juga orang rentan itu seperti misalnya ibu-ibu hamil. Nah, ibu-ibu hamil itu dalam kondisi rentan. Nah, berikut juga adalah lansia. Lansia itu juga orang rentan yang kita tidak menganggap mereka pantas memberikan informed consent karena pada saat usia sudah di atas 60 relatif terjadi proses penurunan pikir, sehingga perwalian atau informed consent itu didapatkan dari anak atau keluarga ataupun yang lainnya yang bisa sekiranya memberikan informed consent. Tapi informed consent tidak diberikan pada lansia itu secara langsung. Nah, kemudian yang baik, tadi itu ini ya, hormat ya. Yang berikutnya baik itu yang berkaitan dengan beneficent and non-maleficence ataupun berkaitan dengan resiko dan manfaat. Kemudian yang ketiga adalah adil atau justice. Nah, setelah 3 prinsip dasar etik itu terbentuk pada Belmont Report, pada tahun 2011, WHO kemudian menurunkan 3 prinsip itu menjadi 7 standar untuk menilai kelayakan etik dari sebuah penelitian. Nah, apa itu? Yaitu 7 standar tersebut adalah nilai sosial klinis, kemudian ada nilai ilmiah, ada pemerataan beban manfaat,
ada potensi manfaat yang lebih dari sama dengan atau kurang dari resiko. Kemudian ada bujukan, eksploitasi atau inducement. Kemudian ada rahasia dan privacy, serta adanya informed consent. 7 standar ini sebenarnya merupakan turunan dari 3 prinsip utama tadi. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk standar nilai sosial dan klinis itu sebenarnya merupakan turunan dari prinsip baik atau beneficent. Kemudian nilai ilmiah juga sebenarnya adalah turunan dari prinsip baik. Kemudian pemerataan beban dan manfaat itu adalah turunan dari prinsip justice atau keadilan dan lain sebagainya. Jadi perpindahan dari 3 prinsip ke 7 standar itu pada prinsipnya itu sama saja. Ini hanya penjabaran, 7 standar ini hanya penjabaran dari 3 prinsip, di mana 3 prinsip ini dikeluarkan pada Belmont Report dan 7 standar ini dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2011. Nah, ini adalah buku yang mengeluarkan 7 standar tadi, teman-teman. Jadi WHO pada tahun 2011 itu mengeluarkan guidance for ethic review of health-related research with human participants. Karena manusia itu penting gitu ya, dihargai kehormatannya, dihargai martabatnya, dan lain sebagainya. Dan kemudian pada seiring berjalannya waktu, pada tahun 2016 di Geneva, WHO menelurkan terkait dengan guidelines for health-related research involving humans yang dikeluarkan oleh Council for International Organization of Medical Sciences atau CIOMS. Nah, dari 3 prinsip di Belmont Report diturunkan menjadi 7 standar oleh WHO pada tahun 2011, maka kemudian dikeluarkan menjadi 25 bukan prinsip ya, 25 poin gitu, 25 poin, jadi diturunkan lagi gitu supaya jauh lebih spesifik, karena penelitian itu di seluruh dunia itu beraneka ragam yang melibatkan penelitian manusia dengan hakikat kesehatan gitu. Nah, untuk hal ini teman-teman cukup tahu saja yang kenapa teman-teman tahu terkait 25 poin prinsip etik itu, karena inilah yang kemudian menjadi isu etik yang akan teman-teman tuliskan dalam setiap protokol penelitian. Jadi ketika teman-teman mengajukan penelitian dan kemudian mengajukan protokol penelitiannya ke komisi etik, pasti selalu ditanya isu etiknya apa. Misalkan penelitian saya melibatkan orang rentan, lansia, oh itu berarti isu etik. Lalu gimana caranya kamu menangani isu etik itu? Kan ada pertanyaan seperti itu. Nah, itu kemudian yang harus dijawab oleh teman-teman. Sehingga teman-teman itu udah punya antisipasi, udah tahu gitu loh, bahwa penelitian saya ini punya resiko etik seperti ini. Kemudian bagaimana sih cara saya menanganinya atau bagaimana cara saya menyelesaikannya? Teman-teman juga udah mikir hal itu. Gitu. Nah, seperti itu. Ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam penilaian etik. Saya akan skip ini karena ini yang penting membaca adalah para preview, tapi pada prinsipnya yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan apakah teman-teman sudah memberikan kompensasi yang layak pada responden. Apakah kompensasinya itu wajar atau bernilai berlebihan atau justru sangat kasihan gitu. Kemudian, apakah teman-teman sudah melibatkan responden dan memberikan informed consent, kemudian bagaimana nilai sosial ilmiahnya, dan lain sebagainya. Saya akan skip ini ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke informed consent. Nah, informed consent atau yang kemudian kita kenal persetujuan setelah penjelasan, itu adalah bagaimana seorang peneliti itu memberikan penjelasan terkait dengan manfaat penelitian, kemungkinan resiko yang dapat ditimbulkan, baik itu
resiko tidak nyaman atau mungkin resiko yang lain, cedera dan lain sebagainya. Kemudian manfaat apa sih yang akan didapatkan oleh responden? Kalau di awal tadi kan manfaat penelitian secara umum. Nah, kalau manfaat yang didapat oleh responden secara khusus apa, itu juga perlu disampaikan. Kemudian di situ adanya persetujuan peneliti supaya dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh responden, serta adanya sebuah statement bahwa responden itu berhak mengundurkan diri sewaktu-waktu gitu. Jadi tidak boleh dialang-alangi meskipun penelitian kita belum usai. Oleh karena itu, untuk mengatasi kondisi seperti ini dan supaya penelitian kita itu bisa terus berjalan, meskipun ada beberapa responden yang mungkin ya dia mengundurkan diri, kita tetap harus memiliki responden cadangan gitu, sehingga ketika ada beberapa responden yang mundur, penelitian kita tetap akan terus jalan karena kita punya responden-responden cadangan seperti itu. Kemudian ada statement bahwa kita menjamin anonymity serta kerahasiaan data yang diberikan oleh para responden. Baik, kita sudah selesai untuk tujuan pembelajaran pertama. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Apakah ada? Belum ada, Bu. Apakah cukup jelas? Apakah cukup jelas apa yang saya sampaikan? Jelas, Bu. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah standar peneliti. Jadi standar peneliti itu adalah sesuatu yang harus peneliti miliki dan itu bersifat sangat morality atau moralitas. Jadi peneliti yang pertama itu harus memiliki sikap yang ilmiah. Ilmiah itu artinya dia harus kritis, harus logik, dan harus empirik gitu. Sehingga seorang peneliti ketika kita adalah mahasiswa S1 ataupun mahasiswa D4 yang kemudian memiliki kewajiban untuk meneliti, sangat tidak pantas kalau kemudian kita itu mudah termakan hoax gitu. Karena kita itu harus mulai punya cara berpikir kritis, logis, dan empiris gitu. Adanya data itu tidak langsung kita telan mentah-mentah, tapi kita harus kaji, logik enggak? Ini telah terbukti secara empirik atau tidak? Nah, seperti itu. Jadi, kita udah nggak model ya, kalau share ketika ada berita masuk ke WhatsApp kita gitu, tapi kita harus kaji betul, kita harus pikirkan ini logik atau enggak, kemudian bisa terbukti secara empirik atau enggak. Kalau misalnya iya, memenuhi 3 kaidah itu, silakan kalau misalnya mau di-share supaya kemanfaatannya menjadi lebih luas. Yang kedua adalah seorang peneliti itu harus jujur dan terbuka gitu ya. Jadi jujur menyampaikan bahwa penelitian ini kendalanya apa, kemudian jujur juga dalam melakukan penelitian, hasilnya positif atau negatif dilaporkan sebagaimana apa adanya, terbuka gitu ya. Kemudian terbuka juga ketika menerima masukan dari orang lain gitu, apalagi ketika saat kita ujian proposal dan lain sebagainya. Kalau teman-teman merasa berdarah-darah pada saat membuat proposal, itu tidak masalah teman-teman, karena proposal itu sejatinya adalah 70% dari penelitian. Kalau misalnya proposal udah deal, insya Allah tinggal 30% lagi, yang itu berupa implementasi dan laporan hasil. Nah, selain itu peneliti harus bersikap bertanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab dan mengikuti metode ilmiah yang baku. Sehingga kalau misalkan terjadi peristiwa yang kira-kira itu adalah termasuk adverse event atau sesuatu yang tidak diinginkan, nah peneliti bisa menyampaikan kepada supervisor supaya kemudian bisa mendapatkan solusi yang tepat gitu. Karena terkadang penelitian itu memang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, namun ketika tidak sesuai itu,
sebisa mungkin pelaksanaan penelitian kita itu tidak melenceng terlalu jauh dari kaidah normatif yang ada. Nah, berikutnya, peneliti juga harus hemat dan efisien. Meskipun peneliti adalah orang yang mampu secara finansial, tapi kita harus berpikir hemat dan efisien dalam artian hemat dan efisien itu untuk semua hal, seperti dalam penggunaan responden pun gitu ya. Terlebih ketika kita melibatkan hewan coba sebagai responden kita, itu kita pun harus hemat dan efisien. Jadi kita tidak boleh menggunakan terlalu banyak binatang gitu. Jumlahnya misalkan cukup satu kelompok itu 6 ekor, misalkan untuk tikus gitu ya. 6 ekor per kelompok dengan cadangannya sekitar setengahnya atau sekitar 3. Berarti kita menyediakan 9 ekor per kelompok gitu. Karena kalau misalkan kita terlalu banyak, respondennya itu kan responden seperti hewan coba ketika setelah usai penelitian akan kita dekapitasi atau akan kita bunuh gitu. Tidak kemudian kita biarkan hidup, tapi akan kita bunuh meskipun dia kelompok kontrol. Nah, maka dari itu jangan terlalu banyak menggunakan hewan coba ketika memang penelitian teman-teman menggunakan penelitian hewan coba. Dan standar profesionalnya sebagai seorang peneliti yaitu saling menghormati, kemudian percaya antar peneliti, harus confident, percaya dengan diri sendiri, serta harus melayani masyarakat dengan penuh rasa hormat, respect. Ketika kita sebagai seorang peneliti, apa yang harus kita miliki modal pada saat sebelum penelitian? Model sebelum penelitian tentu saja kita harus menguasai konten ilmiah penelitian kita dan kita harus memiliki kompetensi memang untuk ke sana. Nah, pada saat penelitian kita harus bersikap kerjasama yang aktif gitu ya dengan para supervisor utamanya. Kemudian kita harus bisa melakukan penelitian itu sesuai persetujuan yang diberikan oleh responden. Kita bisa melaporkan safety-nya, progresnya juga kepada responden. Jadi responden itu akan jauh merasa dia terlibat dalam penelitian kalau kemudian dia itu juga diberikan informasi secara berkala terkait dengan progres penelitian yang kita lakukan. Sedangkan standar etik penelitian pada saat setelah melakukan penelitian adalah kita harus bisa mempublikasikan hasil penelitian kita supaya kemanfaatannya itu jauh lebih besar. Baik hasil publikasinya itu bersifat negatif hasil penelitiannya maupun bersifat positif gitu. Jadi jangan dipikir bahwa penelitian yang dia itu hasilnya positif itu artinya penelitian yang bagus. Tidak seperti itu teman-teman, karena teori itu sangat berbeda dengan realita. Bisa seiring sejalan, bisa saja justru dia saling bertentangan seperti itu. Jadi ketika misalkan hasil penelitian teman-teman itu ternyata bertentangan dengan teori, itu justru menjadi jauh lebih menarik karena membuat kita jadi semakin berpikir apa yang menyebabkan penelitian ini menjadi berbeda dengan teori yang ada. Nah, hal itu akan melatih critical thinking kita atau berpikir kritis kita. Teman-teman, di sini ada beberapa summary terkait dengan perilaku yang tidak jujur seperti fabrikasi atau pemalsuan hasil, falsifikasi atau pemalsuan data, plagiarisme gitu ya, atau peniruan, terutama ketika teman-teman membuat proposal, sebisa mungkin hindari plagiarisme. Mengcopy dari artikel ataupun mengcopy dari skripsi ataupun tesis orang lain diperbolehkan asalkan ketika kita melakukan parafrase atau perubahan kalimat. Entah yang kalimat panjang dibuat pendek, entah kalimat pendek kemudian dibuat panjang, entah kemudian kita menambahkan prefix infix gitu ya, awalan ataupun kata sambung di tengah-tengah, ataukah yang tadinya kalimat pasif kita rubah menjadi kalimat aktif dan sebaliknya. Nah,
Kemudian juga ada eksploitasi, itu adalah salah satu perilaku tidak jujur, injustice atau tidak adil, kemudian sebuah kecerobohan yang disengaja atau intended careless. Contohnya adalah misalkan sebuah penelitian yang mengkaji tentang kanker serviks misalkan seperti itu, yang kemudian dilakukan pemeriksaan IVA langsung pada responden, yang kemudian si peneliti itu memiliki niatan lain selain kemudian dia mengambil data, tapi juga kemudian misalkan ya untuk mengintip dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu adalah salah satu kecerobohan yang disengaja. Kemudian ada penduplikasian data atau duplikasi pada saat publikasi, misalkan artikel yang sama dipublikasikan di dua tempat. Nah, itu hal yang sangat tidak dibenarkan. Baik, teman-teman, itu kita sudah masuk ke tujuan pembelajaran kedua. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran ketiga? Halo? Belum ada, Bu. Saya belum, Bu. Terima kasih. Kita lanjut ke tata laksana proses kaji etik. Baik, di sini ketika teman-teman memasukkan protokol teman-teman ke komisi etik, pada dasarnya protokol teman-teman itu nanti akan diberikan status. Status itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah exempt atau dikecualikan atau dibebaskan. Exempt ini adalah penelitian-penelitian yang menggunakan data sekunder. Jadi data-data yang sudah ada di masa lalu, yang kemudian diolah kembali. Karena resikonya itu sangat kecil, maka dia diabaikan. Dan biasanya protokol exempt ini akan langsung mendapatkan surat izin etik itu sekitar 5-7 hari. Kemudian yang kedua adalah dipercepat atau expedited, itu adalah apabila teman-teman melakukan penelitian dengan mengambil data cross-seksional pada saat itu, di mana pengambilan data ini biasanya ada resiko dan manfaatnya yang seimbang, atau mungkin resikonya lebih kecil dari manfaat. Nah, penelitian-penelitian seperti ini diberikan status expedited, artinya penelitian ini akan dikaji lebih lanjut, sehingga surat izin etiknya akan didapatkan sekitar 14 hari kerja. Oleh karenanya, teman-teman, karena waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan surat izin etik itu cukup lama, alangkah lebih baiknya ketika teman-teman selesai ujian proposal, teman-teman langsung memasukkan protokol penelitian dengan memasukkan beberapa revisi yang diberikan oleh para penguji. Adapun revisi yang dilakukan oleh terkait dengan proposal penelitian yang teman-teman lakukan, itu bisa dilakukan simultan bersamaan dengan protokol etik gitu ya. Karena pada saat kita memasukkan protokol penelitian, bentuknya itu sangat berbeda dengan proposal penelitian, teman-teman. Itu hanya berupa item pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, dan kemudian kita memberikan berkas-berkas penunjang seperti persetujuan supervisor, kemudian persetujuan responden, kemudian lembar observasi, alat ukur, ataupun kemudian kuesioner, dan lain sebagainya. Jadi beda banget dengan proposal. Dia hanya bertanya sekelumit-sekelumit gitu. Sehingga itu bisa dilakukan ketika misalkan teman-teman sudah ujian proposalnya udah di ACC dan ada beberapa revisi sedikit, silakan langsung kemudian dikerjakan untuk protokol etiknya biar nggak terlalu lama. Kemudian ada status full board atau dibahas penuh apabila dicurigai protokol penelitian yang diajukan itu adalah protokol penelitian yang dia itu memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan manfaatnya. Serta penelitian yang berkelanjutan atau continuing itu adalah penelitian yang multi-years atau penelitian yang dia itu dikerjakan lebih dari setahun. Karena surat izin etik itu berlaku hanya 1 tahun setelah terbit. Jadi kalau misalkan sudah kadaluarsa ya harus mengajukan lagi, cuman nanti statusnya continuing dan
insya Allah itu tidak akan lama. Nah, untuk penelitian-penelitian multisenter atau penelitian yang melibatkan beberapa tempat, itu adalah penelitian yang membutuhkan surat izin etik dari beberapa tempat tersebut. Misalkan teman-teman melakukan penelitian di beberapa rumah sakit, maka tentu saja protokol izin etiknya harus mendapatkan perizinan dari beberapa rumah sakit tersebut. Nah, makanya penelitian multisenter itu adalah penelitian yang membutuhkan waktu yang lama karena terkait dengan proses administrasinya. Baik, ini adalah penelitian-penelitian yang melibatkan spesimen patologis ataupun bahan biologik tersimpan yang itu sudah lampau, itu biasanya bisa kita kategorikan Excel karena data-data sekunder berupa data-data sekunder. Jadi insya Allah lebih cepat. Oke, untuk yang ini saya sudah informasikan bahwa untuk penelitian expanded itu adalah penelitian yang perlu ditelah lebih lanjut oleh 3 anggota preview kurang lebih dalam 3-5 hari kerja, sehingga total untuk surat etiknya diterima itu 14 hari. Sedangkan untuk full board itu adalah di mana protokol etik itu harus disajikan di banyak orang reviewer di komisi etik karena adanya kecurigaan tadi, resikonya lebih tinggi dari benefit, sehingga nanti teman-teman kalau sampai pada status full board itu akan seperti ujian proposal kembali karena akan mengklarifikasi beberapa data yang sekiranya itu dianggap cukup berbahaya atau cukup meragukan atau ingin diklarifikasi kebenarannya dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini ketika misalkan teman-teman masuk kategori full board, teman-teman bisa kemudian sekaligus mengundang dosen pembimbing atau supervisornya untuk misalnya memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan penelitian yang teman-teman rencanakan. Oke, di sini untuk continuing tidak ada masalah. Nah, tindak lanjut dari hasil telaah, hasil itu nanti akan teman-teman terima melalui email ataupun melalui akun SIM EPK ataupun melalui WhatsApp secara soft copy, dan ketika teman-teman menghendaki hard copy-nya silakan datang ke kantor komisi etik di gedung B lantai 2 poin 13 paling ujung ya. Di situ untuk mendapatkan surat izin etik hard copy. Di sini kemudian bisa jadi ada revisi setelah teman-teman memasukkan protokol etik, silakan nanti bisa direvisi sesuai masukan dari para reviewer, dan apabila memang sekiranya masukannya itu cukup fundamental, teman-teman bisa komunikasikan dengan supervisor atau dosen pembimbing. Oke, cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Adakah? Sangat mudah ya. Cukup jelas untuk bisa dipahami. Jelas, Bu. Baik,